Halo, nama saya Agung Gembu dari kelas Hukum A1 dengan NIM 1974201030 akan memberikan sedikit penjelasan tentang hukum humaniter internasional. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang dan juga mencangkup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti penyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih atau sebaliknya, menggunakan bendera perdiaman itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Kejahatan perang masih terjadi sampai saat ini. Kejahatan perang dalam hukum humaniter internasional selalu digabungkan dengan tindakan tertentu yang dilakukan oleh para pelaku perang atau pihak yang terlibat dalam perang yang melanggar kaidah hukum humaniter. Meski kejahatan perang selalu ditaksir dan diartikan oleh banyak pihak sebagai kejahatan yang dilakukan atas peperangan antar negara, namun dalam perkembangannya terlebih lagi dengan adanya 6 peraturan dan protokol tambahan Konvensi Jenewa 1979, peraturan tentang perang juga meliputi peperangan yang menjadi di dalam negara inter-armed konflik. Konflik bersenjata non-internasional berdasarkan pasal 1 protokol tambahan 2 tahun 1977 adalah konflik bersenjata yang terjadi di wilayah pihak peserta agung yang terjadi antara angkatan bersenjata negaranya dan angkatan bersenjata pembangkang atau kelompok bersenjata terorganisir di bawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya, sehingga kemungkinan melaksanakan operasi-operasi militer secara terus-menerus dan secara teratur serta memungkinkan mereka melaksanakan protokol ini dalam hal Suriah. Belum meratifikasi protokol tambahan 2 tahun 1977, namun di lain pihak dan di lain hal Suriah sudah meratifikasi seluruh Konvensi Jenewa tahun 1949 yang terjadi pada tanggal 2 November 1953. Pihak peserta agung dan pihak yang terlibat dalam pertikaian berkewajiban untuk menghukum pelanggaran berat dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menghentikan segala pelanggaran lainnya terhadap Konvensi Jenewa dan protokol ini yang disebabkan karena kewajiban untuk tindak terpenuhi. Dalam kasus atas mengenai status kedudukan, pangkat dan pemimpin pasukan pemberontak ISIL yang bernama Abu Ahmad dapat dikatakan memiliki kedudukan sebagai letnan dari pasukan rezim pro-Bashar. Hukum humaniter ini bermanfaat untuk memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan pihak musuh harus diperlakukan sebagai tawanan perang dan mendapat perlindungan hukum yang semestinya menurut Konvensi Jenewa 3 tahun 1949. Jika ada teman-teman yang akan melanjutkan perkuliahan, kami mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, bertempat di Jalan Walter Mungisi di Kecamatan Malalayang, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih. God bless you.